Shalom para peserta Bible Study yang kasih Tuhan. Kita hari ini akan sama-sama belajar dari kitab Rut. Kita akan melihat tentang sebuah kisah perjalanan anugerah dan kasih setia. Dari kitab Rut kita akan mempelajari hari ini dan mulai dari latar belakangnya dulu. Jadi kisah ini terjadinya kira-kira kapan dalam situasi seperti apa. Lalu kita akan melihat bagaimana sekeluarga meninggalkan rumah roti. Nah, apa maksudnya? Kita lihat nanti. Lalu kita melihat tentang sebuah pilihan dari Ruth yang menjadi tokoh utama kita hari ini. Lalu adanya sebuah penebusan. Nah, kita lihat nanti ya penebusan yang seperti apa. Lalu garis keturunan mesianik. Jadi kitab Rut ini erat kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias. Bagaimana itu kita akan lihat nanti di akhir sesi. Sekarang kita mulai dengan latar belakang terlebih dulu. Kurun waktu dan situasi terjadinya kisah ini bagaimana? Ya. Jadi kitab Rut ini mengisahkan tentang Elimelech dan Naomi beserta dua anaknya ya. Mereka hidup sekitar 50 tahun setelah Yosua meninggal. Kerabat Elimelech itu menikah dengan Rahab. Ingat ya, Rahab yang menolong para pengintai yang mengintai Yeriko. Ingat ya. Nah, mereka kemudian memiliki anak yaitu Boas. Lalu masa kelaparan di Bethlehem yang tertulis di kitab Rut pasal 1 ayat 1 kemungkinan terjadi karena penindasan oleh Eglon dari Moab. Nah, jadi garis waktunya kira-kira begini. Yosua meninggal, kemudian ada, nah, di sini sebetulnya ada 8 tahun masa eh, ada bangsa asing yang menjajah Israel di sini 8 tahun, kemudian dikalahkan oleh Otniel sehingga ada masa damai 40-an tahun kira-kira. Ya. Lalu muncullah Eglon, Raja Moab yang menjajah Israel. Nah, kira-kira karena penindasan oleh Eglon inilah terjadi masa kelaparan di Bethlehem yang terjadi di masa hidupnya Elimelech dan Naomi. Maka Elimelech perginya kemana? Mereka mencari kehidupan lebih baik, perginya ke Moab. Lah, ini kan lucu ini. Malah pergi ke tempatnya musuh. Nah, setelah mereka ada di Moab, ya, beberapa saat kemudian terjadilah ada Ehud, ya, ingat nama Ehud di kitab Hakim-Hakim, ya. Ehud mengalahkan Eglon. Maka Bethlehem kembali mengalami masa makmur, maka Naomi kembali ke Bethlehem. Kita lihat tentang meninggalkan rumah roti. Apa yang dimaksud dengan ini? Kalau kita baca Rut 1 ayat 1 sampai 5, kisahnya demikian. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab
untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ke- Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, ini kisah yang tragis ya. Nah, di sini kita melihat sumber masalahnya di mana. Ya. Ada respon yang salah terhadap masalah yang sedang dihadapi. Saat itu mereka memang sedang menghadapi masa kelaparan. Ini di zaman hakim-hakim, di zaman ketika Eglon menindas Israel. Kalau kita perhatikan, sebetulnya masalah ini timbul karena apa? Kalau kita ingat kembali pelajaran dari kitab Hakim-Hakim, ya, masa kelaparan ini terjadi sebetulnya karena dosa orang Israel sendiri. Karena masalah ini adalah hukuman dari Tuhan, didikan Tuhan, karena dosanya bangsa Israel. Maka seharusnya Elimelech dan keluarganya bertobat dan berdoa berharap pada Tuhan. Harusnya minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi sayangnya mereka bukannya bertobat dan datang mencari Tuhan, tetapi justru mereka mencari jalan sendiri. Dan akhirnya mereka melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhannya di mana? Nah, kita ingat ya, zaman Yosua mereka disuruh apa itu menghabiskan penduduk Kanaan. Dilarang bergaul dengan penduduk Kanaan, apalagi memperistri mereka. Nah, ini malah mereka memilih untuk pergi ke negeri orang asing untuk tinggal bersama mereka. Bahkan tadi dua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Nah, ini kan kesalahan besar. Mereka jelas melanggar firman Tuhan. Dan apa akibat dari respon yang salah ini? Bethlehem artinya rumah roti. Ya, Bethlehem itu rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Ya, rumah roti yang harusnya di situ ada berkat. Kalau sampai nggak ada berkat, bagaimana? Ada yang salah, berarti harusnya dibenahi bersama Tuhan. Ini bukannya dibenahi bersama Tuhan, tapi justru ditinggalkan. Yang meninggalkan siapa? Elimelech. Elimelech itu artinya Tuhanku adalah raja. Wow, Allahku adalah raja. Keren ya namanya ya. Tetapi justru Elimelech ini melanggar firman Tuhan. Dan Naomi itu artinya menyenangkan. Tetapi nyatanya justru hidupnya jadi penuh dengan kesusahan, penderitaan. Suaminya meninggal, anaknya laki-laki dua orang meninggal semua. Susah. Nah, di saat itulah Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Nah, disitulah kita sampai pada titik.
apa ya, titik krusial, titik penting dari kisah yang kita pelajari hari ini. Tentang sebuah pilihan. Kita baca dulu Rut 1 ayat 7 sampai 10. Maka berangkatlah ia, maksudnya Naomi, dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Sampai di sini kita perhatikan hubungan Naomi dengan kedua menantunya rupanya sangat baik. Kedua menantunya bukan menantu yang tidak baik. Mereka sayang kepada Naomi. Sehingga bahkan ketika Naomi menyuruh mereka pulang saja, tidak usah ikut ke Israel, tidak usah ikut ke Bethlehem. Mereka tidak mau pulang. Mereka mau ikut dengan Naomi. Ya. Jadi Ruth dan Orpa rupanya menantu yang cukup baik. Nah, kita baca selanjutnya ayat 11 sampai 14. Nah, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Sampai di sini kita melihat Naomi memberikan sebuah pemikiran yang sangat logis. Kalau Orpa dan Ruth ikut Naomi, mereka rugi. Mereka masih muda. Kalau ikut Naomi, mereka hidup sebagai janda. Masa muda mereka, ya menurut Naomi nanti jadi sia-sia kan. Sayang, nggak ada harapan kalau ikut Naomi. Nah, masuk akal pertimbangannya. Dan rupanya Orpa pun memikirkan nasihat dari Naomi. Sampai di sini kita melihat Orpa bukannya tidak baik. Dan Naomi sendiri yang mendorong Orpa dan Ruth untuk pergi. Karena memang mengikuti Naomi ya tidak ada untungnya buat mereka. Maka akhirnya Orpa ya dikatakan mencium mertuanya itu minta diri. Di sini kita harus mengamati, memperhatikan ya karena biasanya kalau di sekolah minggu diceritakan, "Oh, Orpa itu menantu yang tidak baik, tidak setia." Ya, tidak juga sih sebetulnya. Itu. Memang Naomi menyarankan Orpa eh, mencari apa ya jalan hidup yang lebih baik gitu daripada mengikuti Naomi yang menurut Naomi saat itu sudah tidak ada harapan lagi. Maka Orpa dengan berat hati ya, berpamitan. Nah,
Apakah Orpa salah? Dalam sisi kemanusiaan sebetulnya ya juga tidak salah, tidak bisa disalahkan. Mereka pun berpisah baik-baik, ya. Tapi di sini kita lihat Ruth, ya, itu Orpa. Bagaimana dengan Ruth? Ruth tetap berpaut padanya. Ini juga baik. Nah, tapi ada yang istimewa dengan sikap Ruth. Ruth bukan sekedar tetap berpaut pada Naomi, tapi ada yang istimewa di sini. Kita perhatikan ayat 15 sampai 17. Apa yang istimewa dari sikapnya Ruth? Ya, kita perhatikan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, ini luar biasa. Kita coba bedah sedikit, kita perhatikan lebih dalam. Sebelum itu Naomi berkata, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya Naomi berkata Tuhan itu menghajar dia. Bahkan bisa dibilang Tuhan itu mengutuk dirinya. Nah, jadi kalau ikut Naomi kasarnya, mengikuti orang yang terkutuk, apa untungnya? Bisa-bisa ikut terkutuk, ikut sial gitu ya. Tetapi Ruth berkata, kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam? Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Nah, perhatikan di sini. Ini suatu bentuk sikap penyerahan diri total. Ya. Ruth menyerahkan dirinya. Ini suatu penyangkalan diri yang luar biasa. Ya. Kasarnya Ruth bilang kalau terkutuk ya sudah terkutuk bareng. Mati ya mati bareng sudah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Inilah yang dalam bahasa Ibrani disebut kesed, kasih setia. Kasih dan setia. Suatu bentuk kasih dan kesetiaan di dalam sebuah ikatan. Karena Ruth merasa aku adalah menantunya Naomi. Aku adalah keluarganya Naomi. Jadi dia siap menanggung segala risiko untuk bersama dengan Naomi. Bahkan dia bersumpah. Dan ini yang unik, lihat. Sumpahnya dikatakan, beginilah kiranya Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Ruth bersumpah atas nama Tuhan. Tuhan ini Tuhannya siapa? Dia orang Moab. Tetapi dia menyebut Tuhan di sini. Ini adalah Tuhan huruf besar semua dalam Alkitab kita. Itu menunjukkan nama dari Tuhan Allah Israel. Sama seperti ketika Ruth berkata, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Coba dibayangkan. Naomi kasarnya berkata, Tuhan itu loh marah sama aku, menghukum aku, mengutuk aku. Dan Ruth berkata, kiranya Tuhan yang menghukum engkau itu, menghukum aku juga. Kalau aku memisahkan diri darimu. Wow, Ruth berani mempertaruhkan seluruhnya untuk ikut Naomi. Dan otomatis juga sekaligus dia ikut
Tuhan Allahnya Naomi. Ini bentuk kasih setia yang tulus, yang luar biasa, yang indah. Dan ini rupanya menggerakkan hati Tuhan. Kasih setia dari Ruth ini yang ditunjukkan kepada Naomi dan akhirnya juga kepada Tuhan. Itu menggerakkan hati Tuhan sehingga Tuhan memperkenan. Ini istimewa sekali karena kalau kita perhatikan Ulangan 23 ayat 3 dikatakan di situ seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Oh, ini keras sekali. Orang Moab ditolak tidak boleh masuk dalam hitungan orang Israel selama-lamanya. Wah, lah Rut itu orang Moab. Maka Rut harusnya ditolak. Tetapi kenyataan nanti kita pelajari berikutnya, wah, bukan bukannya Rut ditolak oleh Tuhan, juga tidak ditolak oleh orang Bethlehem, tetapi justru Rut mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan, dan mendapatkan sebuah keistimewaan. Nah, melihat ini kita bisa mengenal sifat Tuhan kita yang sesungguhnya Tuhan itu lebih suka mengampuni. Tuhan lebih suka menerima orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Di antara orang Moab yang bangsa yang jahat, ternyata ditemukan Rut yang memiliki kasih setia seperti ini. Nah, Nabi Yesaya menuliskan Yesaya 56 ayat 6 sampai 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi di sini kita tahu hati Tuhan sesungguhnya ingin segala bangsa diselamatkan. Dan Ruth termasuk yang menerima anugerah perkenanan Tuhan karena kasih setianya. Maka kemudian terjadilah penebusan. Nah, penebusan ini apa maksudnya? Nah, kita lihat ya. Rut dan Boas bertemu. Kita kalau baca Rut pasal 2 di situ Rut memungut jelai gandum di ladang Boas. Nah, Boas ini rupanya sudah mendengar ya. Bethlehem itu kan kota kecil ya, berita cepat menyebar gitu ya. Dan maka Boas sudah mendengar tentang Ruth yang baik hati, yang setia kepada Naomi. Nah, Boas itu sendiri ternyata adalah seorang kerabatnya Elimelech. Nah, karena dia kerabat Elimelech, dia bisa menebus keluarga dan warisan Elimelech. Jadi dia bisa menebus Naomi, Ruth, ya, dan tanah warisan Elimelech menurut hukum Taurat. Maka Naomi menyuruh Ruth untuk meminta Boas menebus mereka. Nah,
Maka kita melihat di Rut pasal 4, Boas menebus mereka dan dalam proses menebus itu maka konsekuensinya Boas menikahi Rut. Jadi Rut tidak lagi berstatus sebagai seorang janda. Penebusan ini eh, dampaknya besar, ya. Penebusan di sini bukan sekedar Boas menikahi Rut, bukan hanya itu. Menurut hukum Taurat, ya, penebusan ini dilakukan apa? Supaya nama Elimelech, ya, beserta tanah pusakanya itu tidak hangus, tidak terhapus, ya. Sehingga nama Elimelech tetap ada, termasuk nama istrinya, nama suaminya Rut juga tetap ada. Jadi garis keturunan Elimelech tidak terhapus. Ini buat orang Israel sesuatu yang sangat penting. Ya. Lalu selain itu juga Boas dan Rut dikaruniai anak bernama Obed. Nah, jadi di sini terjadi berkat Tuhan buat Rut, ya, juga buat Naomi karena mereka memiliki keturunan. Rut memiliki anak, anak laki-laki lagi. Itu keistimewaan. Kalau janda tidak punya anak, putus garis keturunan itu sesuatu yang menyedihkan dan memalukan untuk orang Israel. Tetapi sekarang statusnya berubah. Nah, tentang Rut dan Boas sebetulnya ya dari pasal 2, 3 sampai 4 ada hal-hal yang perlu dibahas lebih lanjut karena ada beberapa hal yang cukup dalam dan bisa beberapa kali saya temui ada kesalahpahaman juga tentang Ruth dan Boas. Nah, ini kan akan saya jelaskan lebih lanjut, lebih dalam di sesi berikutnya, khusus membahas tentang Boas, ya, dan Ruth, ya, hubungannya dengan Ruth. Nah, sekarang kita lanjut dulu pada hal berikutnya, yaitu garis keturunan mesianik. Kalau kita baca Rut 4 ayat 18 sampai 22 disebutkan begini. Inilah keturunan Peres. Nah, Peres ini siapa? Peres ini anaknya Tamar. Ingat Tamar? Tamar ini menantunya Yehuda, tetapi yang karena suatu kasus akhirnya Tamar memperoleh anak dari Yehuda. Ya, terjadi hubungan incest nih. Bapak mertua dengan menantu. Maka dari hubungan Yehuda dan Tamar muncullah Peres. Ya, loh, kok namanya ditulis di sini? Peres ini hasil dari hubungan yang tidak benar gitu ya. Nah, sebetulnya antara Tamar dan Yehuda itu ada sesuatu kekhususan di situ. Ya, bisa dibaca lagi, bisa dibuka lagi YouTube Bible Study dari kitab Kejadian. Hmm, di situ saya sudah menjelaskan lumayan panjang lebar ya tentang Tamar dan Yehuda. Dari mereka muncullah Peres. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Nah, ini dari Hezron sampai Aminadab ini rupanya generasi Mesir ini. Nah, sampai Nahason mungkin. Kemudian Nahason memperanakkan Salmon. Nah, Salmon inilah yang hidup pada masa orang Israel memasuki Kanaan. Nah, Salmon ini menikah dengan Rahab yang menolong dua pengintai di Yeriko. Nah, dari Salmon dan Rahab ini muncullah Boas.
Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Jadi Obed itu kakeknya Daud. Boas ini buyutnya Daud. Jadi Naomi itu buyutnya, mbah buyutnya Daud. Nah, dan kita tahu dari Daudlah nanti muncul keturunan-keturunan yang terus sampai akhirnya pada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Dari Ruth, seorang perempuan Moab, janda lagi, janda muda. Dari dia muncul garis keturunan Daud sampai Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya rasa ini istimewa sekali. Mengapa Tuhan pilih Ruth? Karena dia memiliki yang namanya kasih setia. Baiklah, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya ini menguatkan kita semua untuk memiliki yang namanya kasih setia. Tuhan Yesus memberkati.